Senegal View 1 Desember 2022 di jam 1.40 waktu Indonesia bagian Barat saya merekam ini. Kita akan lihat posisi dari pergerakan tersebut teman-teman. Yang ternyata kalau kita perhatikan pound sterling berbalik naik. Ya tentunya kalau Anda simak dengan video Outlook kemarin, saya sempat memperjelas dengan definisi bahwa kita memiliki kemungkinan untuk pembalikan kalau memang ternyata Powell statement memberikan dampak yang melemahkan US dollar. Dan exactly itu yang terjadi. Dan diawali dengan penurunan tentunya. Dengan area yang kita sempat lihat adalah penurunan sampai level 1.1899. Tapi apa yang terjadi? Dia langsung tutup dengan doji candle yang kita sebut dengan dragonfly doji. Kemudian dia mengalami kenaikan dan inilah reversal saat terjadinya pengumuman atau after pengumuman Fed. Dalam hal ini Ketua Fed Jerome Powell. Nah, kemudian apakah ini kita akan anggap sebagai pola kenaikan? Tunggu dulu, jangan terlalu cepat karena kita masih tetap memiliki PR yaitu level resistance 1.2150 yang juga secara kebetulan kita dapatkan hal tersebut adalah bertepatan dengan zonasi. Ya, inilah level MA 200 di daily chart. Kita sudah menginginkan beberapa kali bahwasanya untuk menemukan level MA 200 tidak semudah itu. Kalaupun dia akan mengalami kenaikan, maka dia harus betul-betul ditembus dan juga next candle harus ditutup di area atau di atas area tersebut. Ini artinya, so far yang kita perhatikan adalah MA 200 sudah mulai mendekat dan sekarang berada di level 1.2150-an. Ya, betul sekali, 2155 tepatnya. Selisih 3 poin saja dari level high yang sempat tercipta di tanggal 24 November. Lagi-lagi, kita akan melihat potensi bisa saja terjadi rejection. Oleh karenanya, jangan terlalu terburu-buru, karena potensi tersebut bisa saja mengalami penurunan kembali. Apalagi dengan kondisi RSI yang justru lebih rendah di top berikutnya. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan berpotensi melihat double top. Ya, sangat disayangkan karena jalur kenaikan sudah tinggal beberapa inci lagi, beberapa poin lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat dan tutup mata dari semua tersebut, maka kemungkinan yang kita lihat adalah formasi yang kita perhatikan dari candlestick. Ya, saya tidak melihat dari satu candle saja, tapi langsung 3 candle. Di mana 3 candle tersebut menunjukkan pola yang kita sebut dengan morning star. Morning star sendiri dikaitkan dengan pola yang terbentuk oleh black candle atau bearish candle, kemudian ada doji di situ di tengah-tengah, dan juga bullish candle. Nah, ini adalah cocok, rangkaian yang sangat-sangat cocok sebagai morning star. Artinya apa? Artinya adalah potensi yang bisa terjadilah kenaikan. Itu sebabnya kemungkinan kali ini kita akan melihat sangat erat, sangat kuat dorongan untuk kenaikan di atas MA 200 atau bahkan di atas resistance 1.2152, 1.2155. Tentunya dengan catatan diharapkan data ekonomi Inggris nanti sore diharapkan mengalami penguatan yang sehingga nantinya dia dengan sangat mudah, sangat mulus untuk melancarkan kenaikan. Atau dengan cara lain seperti yang terjadi kemarin, yaitu terkait dengan USD yang tetap melemah. So far saya rasa dengan faktor pernyataan dari Powell, kita masih akan tetap mendapatkan pola pelemahan dari US dollar tersebut. Apalagi tadi kita lihat dari grafiknya, sangat memungkinkan untuk terjadi pelemahan. Oleh karena itu di grafik H4, saya sangat mengharapkan kemungkinan potensi penembusan dari level trendline tersebut. Tapi kalau misalkan kita asumsikan di sini, dengan Fibonacci retracement yang ada, kemudian dia tembus, maka kita bisa mengukur target berikutnya untuk kenaikan adalah dari level bottom, kita tarik dengan area yang sama Fibonacci, kemudian swing low terakhir, kita tarik dengan level low yang sempat tercipta tadi malam. Dan boom, akhirnya kita mendapatkan potensial target adalah 1.2400. Itu pun dengan catatan, tembus 1.2150, tembus 1.2200, dan selanjutnya tentunya 1.2400 sangat memungkinkan untuk terjadi, apalagi dengan ekspektasi kenaikan suku bunga dari BOE. Dengan demikian untuk hari ini, level buy yang saya harapkan adalah penurunan di level 1.2020 sampai 1.2040. Sayangnya sampai jam 1.50 saat ini video direkam, ternyata dia masih tetap berada di 1.2059 level terendahnya. It's okay. Saya anggap nantinya kemungkinan kita bisa mendapatkan pantulan ataupun rejection terlebih dulu di 1.2150. Jadi kemungkinan masih ada peluang untuk terjadi koreksi. Dengan asumsi kalau memang ternyata kita asumsikan inilah bagian rectangle, nantinya dia akan bergerak seperti ini. Dan tentunya berikutnya adalah diharapkan terjadi dorongan naik dikarenakan dolar yang masih tetap melemah, kemudian dia akan bergerak setinggi bagian tiangnya. Artinya, small bullish rectangle sangat memungkinkan untuk terbentuk. Dan kalau itu terjadi, silakan Anda boleh lakukan buy on dip atau follow buy.
Tapi tidak tertutup kemungkinan juga Anda langsung follow buy saat dia tembus pertama kali 1.2160. Dan itu mengisyaratkan bahwa MA200 ada kemungkinan langsung diterjang begitu saja. Tapi tentunya jangan lupakan dengan menggunakan stop loss. Nah, kemudian kita lihat dari sisi crude oil yang ternyata persis dengan apa yang kita perkirakan akhirnya tembus di atas 79.60. Meskipun kemarin hanya sempat mengalami koreksi turun sampai level 78.30-an. Tidak terlihat dia sampai 7808, tapi tidak apa-apa. Kemarin pun di skenario video kemarin kami sempat menyampaikan Anda boleh follow buy kalau memang ternyata dia terjadi permusuhan di atas 79.63. Well, congratulations, lagi-lagi itulah yang terjadi, dia langsung tembus. Bagaimana dengan nasib dari pola inverse head and shoulder? Yes, ini pun sangat diperkuat dengan pola inverse head and shoulder. Dan itu berarti pola kenaikannya masih belum selesai. Nah, namun di sini saya bisa juga menggunakan yang paling mudah adalah teorinya menggunakan Fibonacci expansion. Anda perhatikan FR 0% sudah ditembus, itu berarti saatnya saya menambahkan atau menggunakan yang namanya Fibonacci expansion. Tarikannya sama dari bottom ke top, lalu kemudian swing low terakhir kita tarik dari level ini. Dan kita akan dapatkan expansion yang menunjukkan target berikutnya yang ternyata sudah mengalami tekanan juga atau dites di 8102. Ya, dengan tertinggi kemarin sebetulnya sudah sampai 8107, tapi ingat kita memiliki areal yang cukup penting, cukup kritikal, yaitu di zona 82 dan itu sudah berkali-kali mengalami rejection, terutama di 2 kali terakhir yang ini. Cukup berdekatan, tapi kita akan lihat kalau memang ternyata dia mampu untuk tembus 82, welcoming 84 rasa-rasanya tidak akan sulit. Yang terdekat pertama 83.46, lalu kemudian mungkin saja nanti bergerak ke 87, tapi saya rasa potensi 87 baru akan terjadi di akhir pekan dengan catatan mungkin saja market sudah mulai memperkirakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh pertemuan OPEC Plus di akhir pekan 4 Desember adalah bukan lagi kejutan, melainkan sudah ada tanda-tanda bahwa mereka tetap dalam jalur pemangkasan produksi. Mereka tidak peduli dengan pembatasan harga yang dilakukan oleh G7 ataupun negara-negara barat lainnya, dan disinilah letak peran dari produsen minyak. Sehingga kemungkinan posisinya sangat diharapkan level 79.63 sebagai level support yang cukup kritikal, sehingga nantinya diharapkan langsung boost untuk tembus kembali 81, atau 82 atau bahkan 83. Tapi target yang terdekat saya rasa 83 sudah cukup. Sehingga untuk hari ini skenario untuk pergerakan crude oil saya berharap terkait dengan kenaikan tersebut berarti buy di kisaran 7960 7980. Saya rasa cukup dekat karena level terendah sampai saat ini 79.91 di jam 13.55 saat saya merekam video. Target terdekatnya adalah 81 atau 80.80 sampai ke 81.80. Tapi Anda boleh follow buy kalau memang ternyata level 8102 langsung ditembus. Dan ingat, stop loss tetap harus digunakan, dan kali ini stop loss saya pasang di 78.60 untuk mengantisipasi in case dia kembali di dalam jalur trendline ini. Artinya, di sini kalau misalkan secara ideal, harusnya stop loss Anda adalah di bawah level 7808. Dan akhirnya kita bergerak kepada gold, di mana inverse head and shoulder di grafik K1 sudah terhasil dan sudah terjangkau terkait dengan targetnya, sehingga areal ini kita hapus. Lalu kemudian Fibonacci retracement, karena dia sudah membentuk areal swing high terbaru, maka kita tarik di level yang terakhir ini. Ingat bahwasanya Fibonacci retracement ataupun trendline itu tidak boleh ditarik kepada harga yang sedang berjalan. Jadi saya gunakan di sini untuk menunjukkan faktor koreksi yang sempat terjadi. Anda bisa perhatikan di sini, level yang saya tarik adalah level 1744 sampai 1779. Ya, ini adalah yang saya gunakan sebagai Fibonacci retracement dan sangat jelas terlihat penurunan tertahan di level 23.6%. Walaupun sebetulnya secara teorinya ada areal yang cukup optimal yang bisa dimanfaatkan. Cuma ternyata sampai saat ini dia hanya tertahan di 23.6%. Nah, bagaimana dengan nasib 38.2% atau 50%? Masih memungkinkan atau tidak? Ya, saya rasa kalau misalkan kita bicara tentang potensi, Anda bisa lihat kemarin. Setelah terjadi kenaikan dan mencapai level 1764, dia sempat mengalami penurunan kembali dan menjemput level buy kita di 174547. Karena kemarin posisi ataupun suggestion kita adalah buy dilakukan di 1745 1747. Ternyata di malam hari sebelum Powell bicara,
Dia sempat koreksi sampai 17.44 dan saat Powell bicara dia langsung push di atas 17.50 bahkan di atas 17.60. Dan disitulah letaknya kemungkinan hal tersebut bisa kembali terjadi malam ini, terutama terkait dengan data ekonomi nanti malam. Lalu kemudian alasan berikutnya untuk bisa saja terjadi koreksi adalah terkait dengan Anda perhatikan level yang saya tunjukkan ini. Kalau kita perhatikan areal ini, high pertama, kemudian high kedua yang sedang berjalan atau sedang terbentuk. Lalu kemudian kita compare dengan apa yang terjadi di bagian RSI. Ini adalah high pertama sesuai dengan alurnya, lalu kemudian inilah high kedua yang juga masih tetap berjalan. Walaupun ini belum bisa dipastikan, tapi tunggu 1 jam berikutnya, artinya di 2 menit terakhir, karena saat ini jam 1.58, saat saya merekam, berarti di jam 2.00 dan seterusnya, kalau ternyata level RSI ini tetap lebih rendah daripada high pertama, maka ini bisa kita anggap sebagai level dari bearish divergence. Kalau itu yang terjadi, maka kita dapatkan ini adalah high, lalu kemudian ini adalah higher high, tapi kemudian di bagian RSI justru inilah high dan ini adalah lower high. Kalau itu yang terbentuk, maka ini bisa mengalami penurunan dan ini pun harga akan mengalami penurunan atau koreksi. Tapi koreksi tersebut kita tidak harapkan terlampau banyak, walaupun ada data ekonomi. Tapi fokus market masih tetap dalam euforia pernyataan Powell yang sudah mulai melonggar. Bahkan survei menunjukkan ekspektasi untuk kenaikan 50 basis point untuk bulan Desember meningkat ke 89% dibandingkan sebelum Powell bicara di angka 75%. Itu artinya correction is your friend untuk melakukan buy. Ya, Anda bisa lakukan buy di 38.2% atau di 50% atau tetap di 23.6%. Itulah peluang Anda yang terdekat lalu kemudian diharapkan naik dan akhirnya tembus di atas 17.86. Sampai saat ini high tertahan 17.83.40 di jam 1.59. Tentunya kalau misalkan ingin melihat apakah dia ada potensi untuk perubahan tren jangka pendek, bisa saja kalau dia turun di bawah 61.8%, itu berarti di bawah 17.58. Kalau kita perhatikan dari grafik H1. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan nasib dari Elliott Wave yang terbentuk atau terdeteksi di grafik K4? Nah, inilah perkembangan terbaru. Kemarin kita sudah sempat sebutkan ada 2 indikasi, di mana indikasi pertama adalah yang kita sebutkan inilah subwave 1, subwave 2, berarti yang sedang berjalan sekarang adalah subwave ketiga. Nah, ingat juga bahwa kemarin juga kita bahas terkait dengan potensial yang kita sebut sebagai bullish flag. Dan inilah yang sedang terjadi dan kemungkinan itu sudah confirm tembus. Sehingga potensi yang memungkinkan kalaupun dia mengalami penurunan itu adalah sebagai retest ataupun pullback. Dan diharapkan berikutnya hanya terjadi kenaikan, bukan lanjutan penurunan. Oleh karenanya, saya masih tetap berpegangan bahwa ini seharusnya masih tetap dalam jalur pendakian atau jalur kenaikan. Elliott Wave sangat terbuka untuk subwave ketiga dan bahkan itu adalah di dalam bagian dari wave kelima. Dan itu pula yang membuktikan bahwa dorongan untuk kenaikan tetap akan terjadi. Dan hal ini kalau kita kaitkan, kita sedang berada di level ini, level ketiga. Ya, level subwave ketiga dan saya rasa ini masih sangat-sangat berpotensi. Itu berarti kita akan melewatkan level 1786 karena level sebelumnya, level dari wave ketiga utama itu adalah di level 1786.20 dan saat ini sudah mendekati dan bisa saja terjadi kenaikan lebih lanjut. Dan terakhir, penguat berikutnya adalah terkait dengan grafik daily chart, yang mana posisi dari double bottom itu masih tetap menjulang tinggi dan kita tinggal lihat rangkaian berikutnya karena target dari double bottom ini berada di level 1843, 1845. Who knows? Mungkin saja terjadi setelah non-farm payroll, bukan saat ini atau bukan malam ini. Lalu kemudian terakhir yang juga saya ingin ingatkan kepada Anda, waktu itu kita sudah dalam 2 minggu terakhir membahas terkait dengan plan ataupun trading plan. Saya sempat memberikan contoh trading plan. Ya, kita sudah mengasumsikan atau melakukan buy di 1735 dengan posisi kalau misalkan low risk atau konservatif. Dengan potensi stop loss hanya dibatasi sekitar 15 poin. Dan stop loss sama sekali di 1720 tidak disentuh. Kemudian juga terkait dengan kalau misalkan yang sedikit lebih agresif dengan potensi ruginya di 25 poin, itu pun tidak tersentuh. Apa yang terjadi? Ternyata TP 1757 ataupun 1765 sudah disentuh. Kalaupun kita menggunakan yang agresif, TP 1785 sedikit lagi disentuh, yang 1/1,5 di 1772 sudah disentuh.
Tapi kalau Anda yang memungkinkan atau memiliki skenario risk reward 1:3 atau lebih, perhatikan dengan potensi stop loss, sebaiknya stop loss tersebut Anda naikkan. Tapi untuk short term, ikuti saja kemungkinan data malam ini yang berpotensi untuk mengganggu pergerakan kenaikan tersebut. Sehingga kemungkinan untuk koreksinya sangat memungkinkan. Ya, final ternyata di jam 2 sudah berganti candle dan Anda bisa lihat di sini posisinya dia masih atau cenderung lebih rendah. Yes, betul sekali. Dia cenderung sama atau sedikit lebih rendah, sementara ini lebih tinggi. Artinya kita mendapatkan yang namanya bearish divergence. So, sangat diharapkan terjadi koreksi turunan, tapi karena ditemukan di grafik K1, maka penurunan dianggap sementara, lalu kemudian siap-siap untuk melakukan buy. So, strategi masih tetap dipertahankan untuk tetap melakukan buy. Kemungkinan adalah level 1766 ataupun 1768 yang paling ideal. Kemudian target adalah 1774 dan 1780. Lalu kemudian stop loss 1760. Tapi kalau dia bisa tembus 1786, silakan follow buy sesuai dengan grafik 4 tadi. Dengan potensi target terdekatnya adalah 1800 atau bahkan 1802. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.